Selamat pagi, saudaraku, shalom semuanya yang terkasih di dalam Tuhan, para pencinta renungan The Message. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat dengan bagaimana sejak kecil saya melalui hari-hari hidup saya bersama dengan orang tua saya. Dari kecil saya sudah diajarkan bagaimana setiap malam sebelum kami tidur, kami duduk bersama, kami berkumpul, kami berdoa bersama, kami bangun mesbah keluarga sebelum kami beristirahat malam. Itu dari saya kecil, saudaraku, itu diwariskan oleh orang tua saya. Itu yang menjadi habit, menjadi kebiasaan yang saya terapkan sampai hari ini di dalam keluarga saya. Maka renungan hari ini saya terinspirasi dari momen itu, dari pengalaman hidup saya, kenangan yang saya coba cari kenapa saya masih bisa berdiri hari ini di hadapan Tuhan dan bisa mendekap Tuhan dengan tantangan zaman yang berubah. Ternyata saya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa ada mesbah keluarga yang sudah diterapkan dari dulu oleh orang tuamu yang hari ini menjadi kekuatan untukmu, menjadi warisan untuk generasimu. Saudaraku, mesbah keluarga itu bukan sekedar doa bersama loh. Bukan juga rutinitas rohani tiap malam semata. Apalagi menjadi formalitas, bukan ya. Tetapi di dalam perspektif suara kebenaran, mesbah keluarga itu adalah ruang perjumpaan dengan Sang Pencipta kita. Tempat di mana orang tua, anak-anak belajar untuk hidup berjumpa dengan Allah, di hadapan Allah, di mesbah keluarga itu. Karena saya selalu berpikir begini bahwa keluarga itu adalah gereja pertama dan orang tua itu adalah imam di dalamnya. Maka kalau saudara mengikuti renungan kemarin, saya katakan anak tidak belajar dari seorang pendeta yang berbicara di mimbar membawakan kebenaran, bukan. Tetapi anak pertama kali dia belajar dari apa yang menjadi teladan dari orang tuanya. Maka saya sekali lagi mengingatkan saudaraku, keluarga itu adalah gereja pertama dan orang tua adalah imam di dalamnya. Maka mesbah keluarga itu membentuk kesadaran hidup di hadapan Allah. Suara kebenaran sering menekankan bahwa kekristenan sejati itu bukan aktivitasnya, melainkan kesadaran terus-menerus bahwa Allah itu hadir. Sehingga akan tertangkap di dalam hidup setiap orang yang ada di dalamnya. Kata firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 7 yang berkata begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bisa memahami kenapa aku harus melakukan, menemukan, dan menikmati kehendak Allah dalam hidupku untuk aku kerjakan selama aku hidup. Tapi gak semua orang bisa menemukan itu kalau mereka tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan dan tidak punya keintiman dengan Tuhan, tidak punya rasa hormat dengan Tuhan, tidak punya takut akan Tuhan yang benar, maka tidak akan cerdas dia menemukan kehendak Allah. Akhirnya banyak orang terjebak di dalam sebuah konsep salah tentang keluarga. Keluarga ya udah, pokoknya saya menikah, punya anak, punya cucu, udah selesai. Jauh dari itu, Tuhan mau bawa pernikahan kita, pernikahan Anda dan saya, ke dalam kehendak Allah yang jelas untuk kita melahirkan generasi-generasi ilahi yang benar. Begitu saudaraku. Maka dengan mengerti kehendak Allah, maka mesbah keluarga ini bukanlah sesuatu rutinitas. Tetapi mesbah keluarga adalah sebuah momen penting, ruang perjumpaan antara manusia yang ada di dalamnya, yaitu keluarga, semua anggota keluarga dengan Tuhannya. Dengan mesbah keluarga akan menolong anak untuk mengenal Allah. Bukan hanya lewat cerita dari orang tua, cerita dari firman Tuhan, tetapi lewat dari teladan hidup.
Dari mesbah keluarga akan menolong anak untuk melihat bahwa Allah itu real, nyata dalam kehidupan orang tuanya. Dan melalui mesbah keluarga ini akan menolong anak untuk bertumbuh di dalam relasi. Bukan hanya sekedar pengetahuan tentang Alkitab. Karena anak-anak lebih cepat meniru hidup orang tua daripada menghafal nasihat orang tua. Kita jadi teladan untuk generasi kita, saudaraku. Kenapa papa mamaku buat mesbah keluarga? Oh, ternyata papa mamaku di mesbah keluarga itu ketemu dengan Tuhan. Aku pun diajak untuk ketemu dengan Tuhanku. Kenapa papa mamaku buat mesbah keluarga? Karena papa mamaku butuh Tuhan dan sosok Tuhan dalam hidupnya. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi orang tua itu bertindak sebagai imam, bukan sekedar pendidik. Maka firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Karena di dalam mesbah keluarga, papa mama tidak mengkhotbahi tetapi memimpin hidup anak-anak ini untuk ketemu Tuhan. Dan di dalam mesbah keluarga itu, doa itu bukan tentang kata-kata yang cantik, yang indah, yang dirangkai, bukan, tetapi keluar dari ketulusan hati orang tuanya kepada Tuhannya. Dan di situ anak-anak merekod semuanya, merekam semuanya. Maka saudaraku, kalau di dalam mesbah keluarga itu, firman yang dibahas, yang didiskusikan itu bukan tentang pengetahuan semata, tetapi tentang cermin kehidupan. Sharing bagaimana papa mama hari ini mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Terus papa mama bisa tuntun, kamu gimana? Hari ini kamu mengalami apa dengan Tuhan? Adiknya juga sama. Disitulah cermin kehidupan. Maka orang tua bisa menuntun anak-anak dan berkata apa? Tuhan itu baik ya sama kita hari ini. Dia tuntun kita dari pagi sampai malam. Dia beri hikmat. Dia kasih papa hikmat. Dia kasih mama hikmat. Dia kasih koko hikmat. Dia kasih adik hikmat. Kita semua diberi hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Kalau ada yang sedang drop, ada yang sedang down, disitulah kita akan kuatkan di dalam mesbah keluarga satu dengan yang lain. Saudaraku, ingat, orang tua gagal bukan karena kurang mengajar, tetapi karena tidak hidup di dalam perjumpaan dengan Allahnya. Maka dia akan menjadi orang tua yang tidak cerdas untuk mengerti maunya Allah atas hidup generasinya. Maka dibutuhkan mesbah keluarga. Mendorong dirinya, memaksa dirinya, menuntut dirinya untuk ketemu Tuhan. Dan menuntun anaknya untuk ketemu Tuhan. Maka mesbah keluarga menuntut pertobatan orang tua terlebih dahulu. Papa-papa, mama-mama yang dengar renungan ini, bertobat ya. Saya juga bertobat kok, sama. Kita betulin yuk, tahun 2025 lalu mungkin kita masih ada banyak salah. Kita banyak hal yang tidak tepat di mata anak-anak kita, terutama di mata Tuhan. Dan kita sedang merusak anak kita, kita minta ampun ya. Mungkin berapa tahun yang lalu kamu pernah buat salah, dosa yang keji misalnya. Ya, tidak ada orang mau berbuat jahat kok saudaraku. Tidak ada cita-citanya manusia lahir kepingin ngerampok, kepingin apapun merugikan orang, gak ada, betul? Tetapi kalau dulu Anda pernah berpengalaman begitu, beresin sama Tuhan ya. Dan jangan berbuat dosa lagi, itu kata firman Tuhan dan kata Tuhan. Maka stop ya, kita bertobat. Kenapa? Tuhan menuntut orang tua untuk bertobat dulu. Maka kau bisa memenangkan anak-anakmu. Dah, gak usah dengerin intimidasi setan yang seringkali dalam telinga kita, dalam hati kita mesti ngomongnya begini, kamu kan brengsek dulu, kamu orang gak bener dulu, ginilah begitulah. Udah, biarin aja saudaraku. Yang penting hari ini dan ke depan kamu baik. Amin. Ya, nanti ada orang-orang ngomong, wih gini-gini, udah biarin aja. Anjing menggonggong kita lewat aja. Ya, kalau gigit ya kita pukul anjing itu. Udah selesai, kita jalan ketemu Tuhan. Amin saudaraku. Gak usah banyak pikirin omongan orang. Bisa sinting kita nanti lama-lama. Ya saudaraku, maka sekali lagi, mesbah keluarga menuntut pertobatan orang tua dulu. Ayo jadi orang tua yang bertobat tiap hari, tiap saat.
Ya, mesbah keluarga itu adalah tempat pewarisan iman. Allah yang aku kenal akan dikenal oleh anak cucuku. Itu tekad kita seharusnya. Karena tanpa mesbah keluarga, anak akan mewarisi hanya agama, bukan iman. Tanpa mesbah keluarga, anak hanya mengenal Tuhan di gereja, tapi tidak menemukan Tuhan di rumah. Maka sekali lagi, pertobatan orang tua itu penting. Ribut terus di rumah nggak bisa. Anak-anak nggak menemukan Tuhan dalam hidup kalian. Di gereja shalom-shalom, pelayanan, komsel, wah, jadi choir, jadi apalagi worship leader. Kalau di mimbar loncat-loncat, main musik sampai luar biasa. Tapi dengar saudaraku, kalau di rumah anak-anakmu tidak menemukan Kristus dalam hidupmu, percuma. Amin. Dengarkan ini baik-baik. Maka tanpa mesbah keluarga, anak hanya pinter ayat. Hafalin ayat dari kecil. Wah, itu papahnya, mamahnya hafal ayat, anaknya harus hafal ayat kayak Alkitab berjalan. Tapi tidak mengenal suara Tuhan. Gawat. Kenapa? Karena dia lihat papa mamanya hafal ayat. Pendeta baru ngomong Mazmur 23 ayat 1. Mamahnya atau papahnya sudah bisa jawab. Seperti AI begitu. Tapi anaknya melihat, merekam. Alah, hafal ayat doang. Tapi kelakuannya gak seperti Kristus. Sekali lagi saudaraku, iman tidak diwariskan lewat gereja, lewat sekolah minggu, tetapi lewat kehidupan orang tua yang sungguh-sungguh mencari Allah. Maka sekali lagi, mesbah keluarga itu membangun karakter kekekalan. Maka Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Di dalam mesbah keluarga itu akan membentuk hati yang lembut dan takut akan Tuhan. Akan mengajar anak untuk mengampuni, merendahkan diri, taat. Dan menyiapkan mereka bukan hanya sukses di dunia, tapi menyiapkan generasi layak di hadapan Allah. Dengan mesbah keluarga. Perkenalkan Tuhan. Perkenalkan suara Tuhan. Tunjukkan Kristus dalam hidupmu. Bawa pathway yang jelas. Terus perkatakan yang baik. Hidupi firman, lakukan kekudusan hidup, terus berjuang, tuntun anakmu punya manners yang baik, takut akan Tuhan, karakter anak Kristus. Tiap hari doakan berlutut di hadapan Allah, menangkan generasimu, doakan mereka di luar sana banyak godaan, doakan anak-anakmu. Makanya heran saya kalau ada orang tua yang tidak rindu anaknya melayani Tuhan di gereja. Kalau saya memang apalagi anak-anak remaja, saya paksa anak-anak saya untuk melayani. Tapi untungnya anak-anak saya tidak terpaksa melayani. Maka saya akan sangat suka kalau ada anak-anak remaja, anak-anak teens, youth menggebu melayani di pekerjaan Tuhan. Wah, saya senang sekali. Kenapa? Daripada habis waktumu di luar sana gak karu-karuan. Ketemu dengan kumpulan yang gak karu-karuan. Kamu di gereja waktumu habis. Kamu ketemu dengan komunitas yang benar. Kamu belajar melayani hati Tuhan. Kamu belajar jadi hamba-Nya Tuhan. Dulos, bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Itu bagus. Maka sekali lagi saudaraku, sekali lagi. Ya, mesbah keluarga itu penting menjadi benteng untuk mempersiapkan anak hidup bagi kekekalan. Dan mesbah keluarga bukan soal berapa lama, tetapi seberapa sungguh kalian ketika menikmati perjumpaan dengan Allah itu. Bukan soal metodenya, tetapi kehidupan yang dibawa orang tua ke hadapan Allah. Amin saudaraku. Karena keluarga yang memiliki mesbah akan melahirkan generasi yang mengenal Allah secara pribadi. Dan orang tua yang hidup di dalam doa akan menanamkan Allah dalam jiwa anak-anaknya. Sekali lagi saya rindu saudaraku yang mendengar renungan The Message pagi hari ini. Bangun mesbah keluarga dalam hidupmu. Baik di dalam setiap malam sebelum tidur ataupun harian kau hidup dari bangun tidur sampai kau tutup mata. Kau bangun mesbah-mesbah itu di hadapan Allah. Dan di malam hari kau kumpul dengan keluargamu. Bangun mesbah dengan ukupan di hadapan Allah. Sebelum kalian menutup mata dan istirahat. Amin. Kiranya keluargamu diberkati Tuhan. Pernikahanmu diberkati Tuhan. Orang tuamu diberkati Tuhan.
anak-anakmu diberkati Tuhan, generasimu diberkati Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan di dalam berkat Tuhan yang indah. Sekali lagi, tetaplah hidup kudus, takut akan Tuhan. YSK Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.